Bukan saya seorang bapak yang baik, dan anak saya hanya mengenali bapaknya sebagai pastor. Sebab baru 2 tahun saya sudah melepaskan kerja saya sudah pergi sekolah teologi. 4 tahun anak saya sudah masuk di MTS melengkap. Jadi dia tidak pernah kenal bapak dia, kecuali bapak dia seorang pastor. Ini anak saya, lelaki di New Zealand. Dan dari awal saya beritahu dia, saya tahu papa kamu pastor, setiap tahun di gereja di Kaspu mungkin 2 kali acara baptisan dilaksanakan. Tapi saya tidak mau kamu rasa terpaksa. Bila kamu sedia, kamu beritahu saya. Jadi 12 tahun dia belum sedia, anak saya lah. 13 tahun dia belum sedia. Tapi waktu dia 14 tahun, wah, anak pastor belum kena baptis lagi tahu. Tidak tahu ada orang komen begitu atau tidak. Dia datang, Daddy, I want to be baptized. Dia buat pengakuan dosanya. Saya doakan dia. Saya tidak ingat sama ada penetua atau saya yang baptiskan anak saya. Mungkin penetua lah, sebab lebih baik penetua yang baptiskan anak sendirilah dalam khidmat saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah maksudnya menanggalkan manusia lama. Maksudnya kita bertekad hidup sebagai manusia baru, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, orang yang ada bahagian dalam kehidupan Tuhan, the life of God. Bila Yesus bangkit dari antara orang mati, the life of God. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan, ada kebangkitan, ada kuasa kebangkitan. Bila kita hidup di dalam Kristus atau bersekutu dengan Kristus, kita mengalami kehidupannya yang milik Tuhan sendiri. Wah saudara, bila kita alami menikmati kehidupannya yang ada di dalam Tuhan, itulah dikatakan dalam Mazmur 16, di hadiratmu adalah penuh sukacita, fullness of joy in your presence. Di sebelah kanan kananmu, pleasures forevermore, nikmat sepenuhnya. Tadi, wah, dalam 2-3 lagu saya merasakan kebenaran ini. Sebab saya ada bahagia di dalam kehidupan Tuhan. Saya kenal siapa itu Tuhan. Saya kenal hidup itu ada di dalam Yesus. Dan selagi saya percaya dan hidup bersekutu dengan Dia, saya tidak perlu terikat dengan manusia lama, dengan penyesatan atau kebodohan bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Saya terus baca ayat 23, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi maksudnya bila kita mengenalkan manusia baru adalah penting, sebab ini present continuous tense. Diperbaharui maksudnya bukan sekelip mata kita menjadi matang. Kita sentiasa diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Akal budi kita mengalami pembaharuan supaya mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Kita meninggalkan tabiat-tabiat. Kadang-kadang itu boleh menghantui kita, tapi kita mengalahkan ini. Kadang-kadang kita berjuang. Dalam Galatia 5 mengatakan seperti itu. Roh itu berjuang menentang daging. Daging itu berjuang menentang roh. Kadang-kadang macam kita kena tarik keinginan daging kita ataupun pimpinan roh. Bila kita hidup partisipasi dalam kehidupan Tuhan sendiri, kita beroleh kemenangan. Roh dan pikiran kita diperbaharui, mengenal manusia baru, mengenalkan perkataan cloth kalau dalam bahasa Inggris, macam kita pakai baju baik. Kadang-kadang ini satu perkataan yang sangat menarik. Kadang-kadang maksudnya kita perlu ada satu sikap atau komitmen. Saya tidak mau lagi manusia lama. Saya mengenakan jubah yang baru. Wah, kalau bicara tentang pakaian atau kain, saya tidak tahu kamu lah. Saya anggap kasihanlah orang yang ada 3 dapur. Saya tidak tahu kamu paham maksud saya atau tidak. Biasanya 2 dapur pun kasihan ini. 2 dapur maksudnya kamu ada macam sini sana kamu jalan.
Ada satu masa rumah saya di JK, tapi pelayanan saya di Ranau, dan istri saya hampir 1 tahun dia di Tambunan. Jadi kadang-kadang saya macam ada 3 dapur lah itu. Saya pergi Ranau, saya pergi Tambunan, saya balik JK, ulang alik JK Ranau, 200 kali boleh tahan. Tapi masalah 3 dapur ini adalah kadang-kadang saya lupa kain saya ditinggalkan di sampai di Ranau saya beli lagi. Jadi, terlalu banyak kain. Sampai minggu yang terakhir saya di NTS awal 2019, saya pikir, oke lah ini, semua ada lah ini. Sampai di rumah itu sebab mereka tahu mungkin Dr. Tony pindah sudah, mereka lupa bagi saya selimut. Jadi saya pun malu minta, ini terakhir sudah saya tidak mau minta selimut. Saya pergi pekan di mewah, beli lagi itu sleeping bag 70 ringgit lagi saya pakai. Jadi terkumpul lah banyak baju saya macam-macam. Kasut saya diambil anjing di Mubiba 2-3 kali. Itu anjing tidak tahu kenapa hilang. Ini beli kasut. Mengenalkan manusia baru. Kain saya yang lama, kasut saya yang lama, saya tinggalkan sudah. Sekarang saya mau mengenalkan manusia baru. Kadang-kadang tahun baru beli baju baru pun mungkin amalan yang baik, supaya memberi kita peringatan kita ini manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maksud Tuhan, kehendak Tuhan, penciptaan kita adalah di dalam kebenaran, righteousness, kekudusan yang sesungguhnya. Luar biasa, saudara. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan untuk hidup dan melakukan righteousness. Kadang-kadang saya tahu orang macam Pastor Tony susah betul. Kadang-kadang ada orang macam malu tapi kawan dengan saya. Saya paham tuh. So kadang-kadang kalau kamu selalu mengatakan kebenaran itu macam tidak seronok kayak itu. Nanti dia akan kritik saya begini itu. Itu tangkapan orang. Tapi tidak juga. Saya pandai cerita badminton, bola sepak juga itu. Bukan hanya rohani saja itu. Haleluya. Jadi jangan malu-malu jemput pastor sidang kamu kopi-kopi ya. Saya bukan hanya bilang begini, kasih khotbah kamu cukuplah sekali seminggu saya khotbah di sini. Haleluya. Tetapi saudara, dalam ayat ini mengatakan dalam kebenaran dan kekudusan. Ini harus mewarnai seluruh kehidupan kita. Melakukan yang baik, yang benar, yang tegak, yang betul, yang suci, yang kudus, yang sesungguhnya. Dan apakah perbezaannya ataupun yang bercanggah dengan kebenaran dan kekudusan itu? Dalam ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang akan yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, tadi saya petik Zakaria 8 yang ditemui di lautan mati 45 hari yang lalu. Ayat ini Paulus merujuk kepada Zakaria. Saudara boleh baca Zakaria 8 ayat, kalau saya tidak silap 15 atau 16. Di situ begitulah, speak the truth to one another. Dan dalam kalimat Paulus sebelumnya tentang membangun gereja Tuhan, ayat 15. Perhatikan ayat 15, pasal yang sama juga. Tapi terjemahan Indonesia ini lain sedikit, tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah speak the truth in love. Di sini mengatakan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Betapa pentingnya dalam hubungan kita sesama anggota, sesama jemaah, kita mengatakan yang benar dalam kasih, bukan menjatuhkan, bukan menghina, bukan kita rasa kita yang lebih rohani atau lebih benar, tetapi di dalam kasih. Buanglah dusta. Jangan campur aduk dengan perkataan yang benar dengan yang membohong. Saya masih ingat ada seorang
yang saya layani ini mungkin cerita betul 30 tahun. Dia pernah bertanya saya begini. Pada waktu itu saya kerja lawyer, dan sejak tahun 88 saya sudah gunakan Alkitab bahasa Indonesia, dan saya melayani beberapa keluarga. Jadi waktu itu saya belum pastor, tahun 88 sampai tahun 90. 89 baru saya jadi anggota penuh di SIB Likas di Kota Kinabalu, bagian bahasa Malaysia. Tapi sebelum saya berhenti kerja, saya memimpin kelompok. Kenapa pastor sharing ini? Sebab sudah 33 tahun saya memegang Alkitab bahasa Indonesia. Dan mungkin saudara terkejut, kenapa belum ini saya sebut perkataan yang diheboh-hebohkan, kan? Haleluya. Sudah 33 tahun. Saya Chinese, saya English educated. Tapi bila sudah balik di Sabah, sampai hari ini saya berbakti dalam gereja yang menggunakan bahasa Melayu. Alkitab bahasa Indonesia adalah Alkitab. Memang saat teduh saya membaca bahasa Inggris. Cuma kadang-kadang kalau kerajaan paham, mereka akan tahu orang di Sabah bukan saja Bumi Putra. Saya bukan Bumi Putra. Tadi saudara Alvis pun malu tanya bangsa pastor. Ada lagi bangsa lain di sini. Kawan lama saya pernah main Alvis. Haleluya. Saya pencinta bahasa kebangsaan. Siapapun tanya dengan saya tidak segan silu. Saya sudah pergunakan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia dalam Alkitab. Sidang Injilnya sudah dibentuk sebelum pembentukan Malaysia. Saya sudah guna pakai Alkitab ini. Dan saya tidak pernah menimbulkan huru hara. Kalau huru hara ini senang bahkan orang kadang-kadang yang salah itu bukan pengikut, karena itu pemimpin itu, pergilah kamu kumpul di sana buat protes. Kadang-kadang orang atasan yang mempengaruhi pengikut mereka untuk buat huru hara. Dalam pengalaman saya 33 tahun saya menggunakan Alkitab, tidak pernah ada huru hara. Dalam Kisah Para Rasul yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, Rasul Paulus katakan tidak ada orang boleh menuduh saya bertengkar dengan orang lain di bait suci, sebab dia dituduh pengacauan, dia dituduh